Shalom, perkenalkan nama saya Muhardi Aryelu Hongara dengan NIM 2224030. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis. Ya, di sini saya ambil topik dari bauran pemasaran harga. Adapun definisi dari bauran pemasaran harga yaitu yang pertama jumlah uang yang ditetapkan untuk suatu produk dan jasa. Contohnya barang fisik, yaitu pada produk fisik jumlah uang ditetapkan biasanya sudah mencakup biaya produksi, bahan baku, dan pengemasan atau keuntungan yang diinginkan. Nah, yang berikutnya itu ada nilai yang konsumen berikan untuk memperoleh produk yang diinginkan. Nah, contohnya produk yang diinginkan itu tidak selalu berupa uang tunai, ya, uang tunai dalam kegiatan ekonomi dan pemasaran. Contohnya, nilai yang diberikan konsumen itu bisa mencakup segala bentuk pengorbanan, baik materi maupun non-materi, yang rela dikeluarkan demi mendapatkan kepuasan atau manfaat dari suatu produk. Adapun yang berikutnya itu unsur pemasaran yang menghasilkan pendapatan, ya, yang mendapatkan pendapatan itu dari elemen bauran pemasaran baik konsep 4P maupun 7P. Yang satu-satunya itu unsur pemasaran yang menghasilkan pendapatan, contohnya revenue, yaitu harga atau price, ya. Harga itu adalah elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel yang dapat diubah dengan cepat. Ataupun harga merupakan permasalahan nomor satu yang dihadapi perusahaan maupun penetapan strategi pemasaran. Adapun faktor harga yang pertama itu faktor yang mempengaruhi harga. Contohnya pertama ada biaya, permintaan, persaingan, pengalaman, persepsi pelanggan, lokasi usaha, dan tujuan penetapan harga. Yang kedua itu faktor yang dipengaruhi harga, contohnya volume penjualan, pendapatan penjualan, pangsa pasar, posisi bersaing, citra perusahaan, dan probabilitas. Di sini adapun strategi penerapan harga, itu ada 4 poin. Itu ada berbasis pasar, berbasis biaya, berbasis persaingan, dan psikologis konsumen. Nah, adapun tujuan penerapan harga yang pertama itu tujuan utama. Tujuan utamanya itu memaksimalkan laba jangka panjang. Contoh laba jangka panjang itu ini fokus pada aspek finansial langsung dan performa penjualan dasar perusahaan, itu laba jangka panjang yang menerapkan harga agar bisnis tetap menguntungkan dan berkelanjutan dalam waktu yang lama. Yang kedua itu memaksimalkan jangka pendek. Jangka pendek itu mengejar keuntungan besar dalam biaya cepat. Contohnya biasanya memanfaatkan atau memonumenkan tren musiman. Yang ketiga itu meningkatkan volume atau kuantitas penjualan. Meningkatkan volume kuantitas penjualan itu memasang harga yang menarik agar jumlah barang yang terjual sebanyak mungkin, yaitu contohnya meningkatkan nilai RP atau penjualan yang fokus pada peningkatan total omset atau pendapatan kotor yang masuk ke perusahaan. Berikutnya itu adapun tujuan strategis. Tujuan strategis yang pertama itu meningkatkan pangsa pasar. Itu contohnya menurunkan atau menyesuaikan harga agar bisa menguasai porsi pasar yang lebih besar dibandingkan pesaing.
Yang kedua itu mencapai target laba tertentu, yaitu menentukan harga berdasarkan angka keuntungan spesifik yang sudah ditargetkan sejak awal pemasaran. Yang berikutnya itu pertumbuhan pemasaran, yaitu membantu perusahaan mengepalkan sayap, menambah aset, atau melakukan ekspansi lewat arus kas dari harga yang ditetapkan pada tujuan awal. Yang berikutnya itu menghambat masuknya pendatang baru dalam industri, yaitu sengaja memasang harga rendah supaya strategi limit itu pricing, atau agar keuntungan industri terlihat kecil sehingga membuat calon kompetitor baru malas atau takut masuk ke pasar tersebut. Yang terakhir itu ada pun tujuan kompetitif, itu ada 2 poin. Yang pertama itu menyesuaikan dengan harga pesaing, itu ikut bermain aman di harga pasar yang setara dengan kompetitor agar tidak kehilangan konsumen. Itu mendorong perusahaan menjadi keluar dari industri untuk bertahan hidup. Itu yang itu poin yang kedua itu marginal keluar dari industri untuk bertahan hidup. Itu contohnya ada sedikit salah ketik susunan kata pada gambar Anda, namun maksud dari poin ini adalah menetapkan strategi harga yang cukup menekan agar kompetitor kecil atau lemah yang efisiensi biayanya rendah tidak sanggup bertahan dan akhirnya keluar dari pasar, sehingga menyisakan ruang bagi perusahaan atau untuk bisa bertahan hidup. Ya. Yang berikutnya itu adalah kesalahan dalam penerapan harga, yaitu yang pertama itu penetapan harga yang terlalu berorientasi. Yang kedua itu harga tidak direvisi sesuai dengan perubahan pasar pada masa kini. Yang berikutnya itu harga ditetapkan secara independen dari bauran pemasaran lainnya dan bukan sebagai unsur intrinsik dari strategi penentuan posisi pasar. Nah, yang terakhir itu harga kurang bervariasi untuk berbagai macam produk pada segmen pasar dan saat pembelian. Ya, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.